Ngapain sih kamu sok pinter di depan anak? Kerja aja nggak becus, masih berani ngatur, kata Arman. Suaranya keras dan sengaja tidak diturunkan. Ratna terdiam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi karena kalimat itu keluar tepat saat anaknya duduk di meja yang sama, menatap ibunya dengan wajah bingung. Arman tidak berhenti. Ia tertawa kecil, seolah penghinaan itu hal biasa. Beberapa detik berlalu, dan Ratna masih berdiri di tempatnya. Tangannya gemetar tipis, tapi wajahnya tetap datar. Ini bukan pertama kalinya. Hanya saja, kali ini dilakukan tanpa rasa bersalah, di depan anak mereka sendiri. Ratna menarik napas pelan. Di titik itu, sesuatu dalam dirinya runtuh, dan sesuatu yang lain mulai terbentuk. Keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Coba lihat ibumu, kata Arman sambil menunjuk Ratna. Suaranya keras dan tanpa jeda. Kerja nggak jelas, tapi sok ngatur di rumah. Kalimat itu meluncur begitu saja, tepat saat anak mereka masih duduk dan memegang sendoknya. Ratna berhenti bergerak. Tangannya masih di atas meja. Napasnya tertahan. Ia tidak langsung menoleh. Tapi ia tahu anaknya mendengar semuanya. Arman justru melanjutkan. Tertawa kecil seolah yang barusan ia ucapkan hanya candaan. Makanya jangan heran kalau orang lain lebih dihargai. Anak itu menatap ibunya. Lalu kembali menunduk. Ratna menelan ludah. Ia meraih piring di depannya. Membereskannya perlahan. Tidak ada bantahan. Tidak ada suara tinggi. Justru itu yang membuat Arman makin berani. Diam aja? Nah, gitu dong. Sadar diri. Ratna berjalan ke dapur dengan langkah terukur. Dari belakang, Arman masih berbicara. Suaranya tidak diturunkan sedikit pun. Ia mengomentari cara Ratna mengatur uang, pilihan kerjanya, bahkan caranya mendidik anak. Semua diucapkan tanpa jeda. Seolah Ratna memang pantas diperlakukan seperti itu. Ratna kembali ke meja. Ia duduk, menatap anaknya, lalu berkata pelan. Habiskan makanannya. Suaranya stabil, tapi jemarinya bergetar tipis. Arman mendengus. Lihat, masih sok ngasih perintah, katanya, sambil menggelengkan kepala. Di detik itu, Ratna sadar satu hal. Ini bukan obrolan rumah tangga biasa. Ini penghinaan yang sengaja dipertontonkan. Dan jika ia tetap diam, anaknya akan belajar bahwa merendahkan ibunya adalah hal yang wajar. Arman terus berbicara meski Ratna tak lagi menanggapi. Suaranya mengisi ruangan, mendominasi, seolah ia sedang berbicara sendiri. Capek, tahu nggak, punya istri tapi harus mikir semuanya sendirian, katanya sambil menyandarkan tubuh. Matanya bahkan tak lagi menoleh ke arah Ratna. Ratna duduk tegak, punggungnya lurus, wajahnya datar. Ia mendengar setiap kata, tapi memilih tidak menyela. Anak mereka bergantian menatap ayahnya dan ibunya. Ragu harus bereaksi bagaimana. Sendoknya berhenti bergerak, lalu jatuh pelan ke piring. Kenapa diam? Arman melirik sekilas. Nggak ada pembelaan? Atau memang nggak mampu? Ia tersenyum tipis, senyum yang bukan meminta jawaban. Ratna hanya menghela napas pendek, lalu menatap anaknya. Makan dulu, katanya singkat. Arman tertawa kecil. Lihat, selalu ngeles, ucapnya. Ia melanjutkan, membahas hal-hal lama yang sudah sering ia ulang. Cara Ratna bekerja, keputusan-keputusan kecil di rumah, semua diputar ulang seolah kesalahan besar. Ratna tidak menyanggah satupun. Beberapa detik kemudian, Ratna berdiri. Kursinya bergeser pelan, cukup untuk menghentikan suara sendok yang beradu. Ia mulai mengumpulkan piring-piring di meja. Gerakannya rapi, terukur, seakan sedang menjalankan rutinitas biasa. Belum selesai aku bicara, kata Arman. Nada suaranya naik. Ratna tidak menjawab. Ia hanya mengambil piring terakhir, lalu menoleh ke anaknya. Kamu ke kamar dulu, ujarnya pelan tapi tegas. Anak itu bangkit dengan ragu, melirik ayahnya sebelum pergi. Ratna berdiri sendirian di meja yang kini kosong. Di belakangnya, Arman masih bersuara. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, Ratna tidak lagi duduk mendengarkan. Kalimat itu terus terulang di kepala Ratna. Bahkan saat rumah sudah kembali sunyi. Kerja nggak jelas, tapi sok ngatur. Bukan nada marah yang ia ingat, melainkan caranya diucapkan. Ringan, yakin, seolah itu kebenaran yang tak perlu diperdebatkan. Ratna duduk sendiri, memegang ponsel tanpa benar-benar melihat layar. Ia mencoba memikirkan hal lain, tapi kalimat itu selalu kembali.
Bukan karena sakit hati semata, melainkan karena ia sadar betapa seringnya Arman berbicara seperti itu. Hanya saja, selama ini tidak pernah di depan anak. Kalau memang merasa paling benar, kenapa masih butuh aku? Gumam Ratna pelan, lebih seperti bertanya pada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya daftar panjang kejadian serupa yang mulai tersusun rapi di kepalanya. Ia mengingat momen-momen kecil yang dulu ia anggap sepele. Candaan di depan orang lain. Sindiran saat berbeda pendapat. Nada meremehkan yang selalu disamarkan dengan tawa. Semua terasa biasa. Sampai hari ini, Ratna menarik napas panjang. Dada terasa berat, bukan oleh amarah, tapi oleh kesadaran bahwa ini bukan kejadian tunggal. Ini pola. Dan pola itu sudah berjalan terlalu lama tanpa pernah ia hentikan. Dari arah kamar, terdengar suara langkah kecil anaknya. Ratna segera berdiri dan menyeka wajahnya. Ia tidak ingin anaknya melihatnya rapuh. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang pelan-pelan runtuh. Ia tahu, setelah hari ini, ia tidak akan bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanya salah paham biasa. Arman mulai melakukannya lebih sering. Bukan dengan marah, bukan dengan suara tinggi. Justru lewat kalimat ringan yang dibungkus tawa. Di depan anak, di depan tamu, bahkan di depan keluarga, ia selalu menemukan cara untuk menyelipkan sindiran. Maklum, ibumu kan suka ribet, kata Arman suatu sore sambil tertawa. Ratna sedang menuangkan minum. Tangannya berhenti sesaat, lalu kembali bergerak. Anak mereka ikut tertawa kecil. Ragu apakah itu lucu atau tidak. Ratna tidak langsung bereaksi. Ia memperhatikan bagaimana Arman selalu memilih momen ramai. Saat ada orang lain. Saat ia tidak mungkin membalas tanpa terlihat berlebihan. Dan setiap kali itu terjadi, Arman selalu menutupnya dengan senyum, seolah tak ada yang salah. Di kesempatan lain, Arman kembali berkomentar. Jangan ikuti cara ibumu, nanti susah sendiri. Nada suaranya santai, tapi kalimatnya tajam. Ratna menoleh, menatapnya sebentar. Lalu kembali pada pekerjaannya. Tidak ada bantahan. Hanya catatan baru di kepalanya. Ratna mulai menghitung. Bukan jumlah kata, tapi pola. Siapa yang ada di sekitar mereka? Kapan Arman mulai berbicara? Dan siapa yang jadi sasaran? Setiap sindiran selalu jatuh ke arah yang sama. Bercanda doang, ujar Arman ketika Ratna menatapnya terlalu lama. Ia terkekeh, seolah Ratna yang berlebihan. Ratna mengangguk pelan. Di dalam dirinya, rasa curiga tumbuh. Ini bukan spontan. Ini disengaja. Dan untuk pertama kalinya, Ratna berhenti mencari alasan untuk membela suaminya sendiri. Telepon Ratna berdering di tengah pekerjaannya. Ia melihat nama Arman muncul di layar, lalu mengangkatnya tanpa berpikir panjang. Belum sempat berbicara, suara Arman sudah lebih dulu masuk. Kamu itu kenapa sih? Hal kecil aja harus bikin ribet. Ratna menoleh sedikit, menjauh dari meja kerjanya. Nada suaranya tetap rendah saat menjawab. Nanti aku jelasin di rumah. Tapi Arman tidak berhenti. Ia berbicara cepat, menekan, seolah Ratna sedang membuat kesalahan besar. Kalimat-kalimatnya singkat, tapi penuh nada meremehkan. Beberapa meja dari sana, Dwi sedang berjalan melewati lorong. Ia tidak berniat mendengar, tapi suara Arman terdengar cukup jelas dari ponsel Ratna. Dwi berhenti sejenak, lalu melirik. Bukan ke ponselnya, melainkan ke wajah Ratna. Ratna berdiri diam. Bahunya kaku, matanya kosong menatap dinding. Ia tidak membalas dengan emosi, hanya mengangguk pelan meski Arman tak bisa melihatnya. Iya, jawabnya singkat. Lalu menutup telepon lebih cepat dari biasanya. Dwi tidak bertanya. Ia hanya mengangguk kecil saat Ratna kembali ke mejanya. Tidak ada komentar. Tidak ada simpati berlebihan. Tapi tatapan itu cukup membuat Ratna sadar. Kali ini, ada orang lain yang melihatnya direndahkan. Ratna duduk, menarik napas dalam, lalu kembali menatap layar komputernya. Tangannya sedikit gemetar saat mengetik. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu, apa yang terjadi barusan bukan hal yang bisa ia sembunyikan lagi. Ratna tidak langsung menyimpulkan apapun. Ia hanya mulai memperhatikan. Setiap kali Arman merasa berada di posisi atas, kalimat-kalimat merendahkan itu selalu muncul. Bukan saat ia lelah, bukan saat sedang tertekan. Justru saat semuanya berjalan sesuai keinginannya. Suatu malam, Arman pulang dengan wajah puas. Ia menceritakan keberhasilannya di kantor. Nadanya penuh percaya diri.
Ratna mendengarkan tanpa menyela. Di akhir cerita, Arman tertawa kecil dan berkata, "Kalau kamu kayak aku, mungkin hidup kita nggak seribet ini." Ratna menatapnya. Ia tidak membalas. Tapi di kepalanya, satu potongan lagi jatuh ke tempatnya. Arman tidak sedang emosi. Ia sedang merasa menang. Dan di momen itulah, Ratna selalu diposisikan lebih rendah. Di hari lain, saat keputusan rumah tangga diambil sesuai keinginan Arman, sindiran kembali muncul. "Ya begini enaknya kalau aku yang pegang," ucapnya ringan. Ratna mengangguk pelan. Bukan setuju, lebih ke memastikan pola itu nyata. Ratna mulai mengingat ulang kejadian-kejadian sebelumnya. Tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran besar. Hanya kalimat-kalimat kecil yang terus mengikis. Semua terjadi saat Arman merasa berkuasa. Dan berhenti saat ia merasa butuh Ratna. "Jadi aku dihargai hanya kalau dibutuhkan," ucap Ratna pelan pada dirinya sendiri. Tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa perih yang dingin. Tapi jelas. Di titik itu, Ratna berhenti bertanya apakah ini kebetulan. Ia sudah melihat cukup. Ini bukan kesalahan kata. Ini cara Arman menjaga kendali. Ratna sedang melipat pakaian ketika anaknya tertawa kecil di belakangnya. "Ibu ribet banget, sih," ucapnya sambil bercanda, menirukan nada yang terlalu familiar. Kalimat itu meluncur ringan. Tanpa niat buruk, tangan Ratna berhenti. Ia menoleh pelan, menatap anaknya. Wajah itu masih polos. Tidak tahu apa yang barusan ia ucapkan. "Kamu dengar itu dari siapa?" tanya Ratna. Suaranya tetap rendah. Anak itu mengangkat bahu. "Ayah sering bilang gitu," jawabnya jujur. Lalu tertawa lagi. Ratna menelan napas. Ia berlutut di depan anaknya, memegang bahunya dengan lembut. "Kalau bicara begitu, itu menyakiti orang," katanya singkat, tanpa nada menggurui. Anak itu terdiam, kebingungan. Ratna tahu, ia sudah terlambat satu langkah. Bukan karena anaknya salah, tapi karena kata-kata itu sudah masuk, sudah dianggap wajar. Arman lewat di dekat mereka dan tersenyum. "Bercanda doang," katanya ringan. Ratna menoleh tajam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas dengan anggukan. Di dalam dadanya, ada rasa perih yang berbeda. Bukan karena Arman, tapi karena ia melihat dampaknya langsung. Apa yang selama ini ia biarkan, kini mulai berpindah ke mulut anaknya sendiri. Ratna menunggu sampai anaknya tertidur. Ia tidak mengumpulkan emosi, tidak menyiapkan kalimat panjang. Ia hanya duduk berhadapan dengan Arman dan membuka pembicaraan dengan suara datar. "Aku mau kamu berhenti merendahkanku di depan anak." Arman mengangkat alis, lalu tertawa kecil. "Kamu baperan, deh," katanya santai. Ia bersandar, seolah yang dibicarakan bukan hal penting. "Aku cuma bercanda. Kamu aja yang kebanyakan mikir." Ratna menatapnya lurus. "Itu bukan bercanda kalau anak kita mulai meniru," jawabnya singkat. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi berlebih. Hanya fakta yang ia lihat sendiri. Arman mengibaskan tangan. "Ah, lebay. Anak kecil juga," ucapnya sambil tersenyum. Ia bangkit, mengambil ponselnya, dan berjalan menjauh. Pembicaraan itu berakhir sebelum benar-benar dimulai. Ratna tetap duduk di tempatnya. Ia tidak mengejar, tidak mengulang kata-kata. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang runtuh pelan. Bukan harapan besar, hanya keyakinan bahwa Arman mau mendengarkan. Saat Arman menghilang ke ruangan lain, Ratna menunduk. Peringatan sudah ia sampaikan. Dengan tenang, dengan jelas. Dan kini, tanggung jawab selanjutnya tidak lagi ada di tangannya. Meja makan penuh. Suara obrolan saling tumpang tindih. Ratna duduk di sisi anaknya, mencoba fokus pada piring di depannya. Arman terlihat santai, bercanda dengan keluarga. Lalu tanpa aba-aba, ia menoleh ke arah Ratna. "Ya beginilah kalau urusan diserahkan ke dia," katanya sambil tertawa. "Niatnya ada, hasilnya ya, begitu." Beberapa orang ikut tersenyum, mengira itu candaan biasa. Anak Ratna menoleh cepat ke ibunya. Ratna menangkap tatapan itu, lalu menunduk sedikit, memberi isyarat halus agar anaknya tetap diam. Wajahnya tetap tenang, tapi rahangnya mengeras. "Arman belum selesai. Makanya aku nggak pernah berharap banyak," lanjutnya. Kali ini lebih jelas. Nada suaranya ringan, tapi kalimatnya tajam. Ia mengangkat bahu,
seolah sedang menjelaskan fakta yang wajar diketahui semua orang. Ratna meraih gelasnya dan minum perlahan. Ia tidak membantah, tidak tersenyum, tidak juga pergi. Ia memilih bertahan di kursinya, meski dadanya terasa sesak. Di dalam kepalanya, satu garis batas ditarik lebih tebal. Anak itu kembali menatapnya, bingung dan canggung. Ratna membalas dengan usapan pelan di punggungnya. Gerakan kecil, tapi disengaja. Pesan tanpa kata bahwa semuanya terkendali, meski sebenarnya tidak. Acara terus berjalan. Suara tawa kembali muncul. Ratna ikut duduk sampai selesai. Tapi sejak kalimat itu diucapkan, ia tahu, ini bukan lagi soal sabar. Ini tentang harga diri yang sedang diuji di depan orang-orang terdekatnya sendiri. Ratna tidak langsung berbicara setelah mereka pulang. Ia membantu anaknya bersiap tidur seperti biasa. Memastikan lampu dimatikan, selimut rapi. Tidak ada pelukan berlebihan. Tidak ada air mata. Hanya rutinitas yang dijalankan dengan tenang. Setelah rumah benar-benar sunyi, Ratna membuka laci yang jarang ia sentuh. Ia mengeluarkan map tipis berisi dokumen pernikahan. Disusunnya satu persatu di meja. Akta, salinan identitas, berkas keuangan. Semua ia tata tanpa tergesa. Arman sempat melintas di belakangnya. "Ngapain begadang?" tanyanya singkat. Ratna tidak menoleh. "Ada yang harus aku rapikan," jawabnya pendek. Arman mengangkat bahu dan pergi, seolah tak ada yang perlu dipedulikan. Ratna melanjutkan. Ia membuka buku catatan kecil dan menuliskan tanggal-tanggal penting. Bukan keluhan, bukan curahan perasaan. Hanya catatan kejadian, kalimat yang pernah diucapkan, dan di mana itu terjadi. Tangannya stabil, tidak ada yang disobek. Sesekali ia berhenti, menarik napas, lalu melanjutkan lagi. Tidak ada kemarahan yang meledak. Justru ketenangan itu yang membuat dadanya terasa berat. Ini bukan keputusan mendadak. Ini hasil dari terlalu banyak diam. Ketika semuanya selesai, Ratna menutup map itu dan meletakkannya kembali ke laci. Ia duduk sebentar, menatap meja yang kini kosong. Malam itu tidak diisi pertengkaran. Tapi di balik sunyi, sebuah keputusan mulai berdiri, pelan tapi pasti. Arman berbicara sambil berdiri. Suaranya lantang tanpa perlu ditinggikan. "Makanya kalau ngurus rumah jangan setengah-setengah," katanya sambil melirik Ratna. Anak mereka ada di dekat situ, pura-pura sibuk, tapi jelas mendengar. Ratna menoleh perlahan. Ia tidak langsung menyahut. Arman mengira itu tanda aman. "Dari dulu juga begitu," lanjutnya. "Aku yang nutupin, kamu tinggal ikut." Nada suaranya datar, seolah sedang menyebut fakta. Ratna berdiri. Gerakannya tenang, tapi cukup membuat Arman berhenti sebentar. "Cukup," katanya. Satu kata. Tidak keras, tidak bergetar, tapi jelas. Arman tertawa pendek. "Apanya yang cukup?" tanyanya, meremehkan. Ratna melangkah sedikit ke depan, memastikan anak mereka bisa melihat wajahnya. "Jangan bicara seperti itu lagi, terutama di depan anak," ucapnya, masih dengan nada yang sama. Ruangan mendadak sunyi. Arman terdiam, bukan karena terkejut, tapi karena tidak terbiasa dipotong. Anak mereka menatap Ratna. Kali ini lebih lama. Ratna tidak mengalihkan pandangan. Ia berdiri tegak. Arman membuka mulut, hendak membalas. Tapi Ratna sudah lebih dulu berkata, "Aku tidak akan duduk dan mendengarkan ini lagi." Tidak ada ancaman di sana. Hanya pernyataan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Ratna tidak menunggu reaksi Arman untuk menentukan langkah berikutnya. Ratna tidak menunggu Arman menyelesaikan kalimatnya. Ia mengangkat tangan sedikit, bukan untuk menghentikan dengan emosi, tapi untuk memberi batas. "Aku sudah memutuskan," katanya tenang. Suaranya tidak naik, tidak bergetar. Arman mengernyit. "Memutuskan apa?" tanyanya singkat, masih dengan nada meremehkan. Ia berdiri di tempatnya, yakin percakapan ini masih bisa ia kendalikan. Ratna menoleh ke anak mereka lebih dulu. "Masuk ke kamar," ujarnya pelan tapi tegas. Anak itu ragu sejenak, lalu berjalan pergi. Pintu kamar tertutup tanpa suara keras. Ratna kembali menatap Arman. "Aku akan mengajukan cerai," katanya. Tidak ada jeda dramatis. Tidak ada kalimat tambahan untuk melunakkan. Disampaikan seperti menyebutkan keputusan yang sudah final. Arman tertawa refleks. "Kamu bercanda," ucapnya cepat.
Tapi Ratna tidak tersenyum. Ia menggeleng pelan. Tidak, jawabnya. Satu kata. Cukup untuk menghapus tawa itu. Ratna berdiri tegak. Aku tidak akan membiarkan anakku belajar bahwa merendahkan ibunya itu wajar. Lanjutnya. Nada suaranya tetap datar. Tidak menuduh. Tidak memohon. Hanya menjelaskan alasan yang tidak bisa ditawar. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membalas. Dan di ruangan itu, keseimbangan yang selama ini ia pegang, berpindah tanpa suara. Tepat di saat Ratna berhenti meminta dihargai dan mulai mengambil keputusan. Arman tidak langsung bereaksi. Mulutnya sempat terbuka. Lalu tertutup lagi. Tidak ada bantahan panjang seperti biasanya. Tidak ada tawa meremehkan. Ia hanya berdiri, menatap Ratna dengan wajah yang untuk pertama kalinya kehilangan kendali. Ratna tetap di tempatnya. Bahunya lurus, dagunya terangkat sedikit. Ia tidak menunggu Arman berkata apapun. Tidak juga menambahkan penjelasan. Keputusan itu sudah diucapkan, dan ia tidak merasa perlu membelanya lagi. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Sunyi itu terasa berat, bukan karena tegang, tapi karena ada sesuatu yang runtuh di dalam ruangan. Bukan teriakan, bukan pertengkaran, melainkan kekuasaan yang tiba-tiba tidak lagi diakui. Pintu kamar terbuka perlahan. Anak mereka berdiri di ambang pintu, ragu-ragu. Ratna menoleh dan bertemu pandang dengannya. Untuk sesaat, ia lupa pada Arman. Yang ia lihat hanya mata anaknya yang memperhatikan dengan serius. Ratna melangkah mendekat. Ia tidak berlutut, tidak juga memeluk. Ia hanya berdiri di samping anaknya. Posisinya sejajar. Tenang, tegak. Anak itu menatap ibunya lebih lama dari biasanya. Seolah sedang melihat sosok yang berbeda. Arman masih diam. Tidak mengejar. Tidak memanggil. Tidak mencoba mengambil alih situasi. Ketidakhadirannya dalam percakapan itu justru terasa paling jelas. Di ruangan yang kini sunyi, tidak ada yang benar-benar kalah atau menang dengan kata-kata. Tapi satu hal terlihat nyata. Untuk pertama kalinya, anak itu melihat ibunya berdiri tanpa menunduk. Dan itu cukup untuk mengubah segalanya. Ratna menggenggam tangan anaknya dan melangkah keluar dari ruangan. Langkahnya tidak cepat. Tidak juga ragu. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak memastikan apakah Arman mengikuti atau memanggil. Ia tahu, jika ia menoleh, ia akan kembali berada di posisi lama. Di ambang pintu, anak itu berhenti sejenak. Ibu, kita kemana? Tanyanya pelan. Ratna menunduk sedikit. Kita ke tempat yang tenang. Jawabnya singkat. Tidak menjanjikan apapun. Tidak menjelaskan lebih jauh. Di belakang mereka, Arman masih berdiri. Tidak ada suara langkah. Tidak ada kalimat penahan. Keheningan itu bukan damai, tapi jelas. Ratna menangkapnya tanpa perlu melihat. Untuk pertama kalinya, diam bukan lagi miliknya seorang. Ratna melanjutkan langkah. Tangannya terasa hangat oleh genggaman kecil di sampingnya. Ia sadar, selama ini ia memilih diam untuk menjaga rumah tetap utuh. Tapi hari ini, diam itu berubah arti. Bukan lagi bertahan, melainkan berhenti mengalah. Ia tidak merasa menang. Tidak juga lega sepenuhnya. Ada rasa berat yang akan dibawa ke hari-hari berikutnya. Tapi ada satu hal yang akhirnya utuh kembali. Batas dirinya sendiri. Ratna berhenti di depan pintu luar. Menarik napas pelan. Ibu nggak salah, katanya lirih. Lebih kepada dirinya sendiri daripada anaknya. Tidak ada air mata. Tidak ada getaran suara. Pintu tertutup perlahan di belakang mereka. Cerita itu tidak berakhir dengan teriakan atau permusuhan. Ia berakhir dengan keheningan, dan satu kesadaran yang tidak bisa ditawar lagi. Diam bukan kelemahan. Ia adalah pilihan. Sampai suatu hari, batas itu dilewati.